Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Noviana, NIM 211240069 dari kelas 3 PGMIB. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Baik, yang pertama ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah suatu tindakan penilaian, penjaminan, penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembangan kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan. Dan yang kedua ada pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum adalah untuk memperbaiki kurikulum tersebut, baik dilakukan pada saat proses pengembangan kurikulum maupun dilakukan setelah diterapkan dalam pembelajaran. Fungsi lainnya ialah untuk memperoleh masukan terhadap kurikulum yang dirasa kurang tepat untuk dilaksanakan. Fungsi evaluasi kurikulum diungkapkan oleh Omer Hemeks dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum. Dalam bukunya tersebut, Omer menjelaskan bahwa fungsi evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada edukatif, untuk mengetahui kebudayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dan yang kedua ada instruksional, untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga ada diagnosis, untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka pendidikan kurikulum. Administratif, untuk memperoleh informasi, masukan dalam rangka pengolahan kegiatan pembelajaran. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi kurikulum adalah untuk memperbaiki kurikulum tersebut, baik dilakukan pada saat proses pengembangan kurikulum maupun dilakukan setelah diterapkan dalam pembelajaran. Fungsi lainnya ialah untuk memperoleh masukan terhadap kurikulum yang dirasa kurang tepat untuk dilaksanakan. Baik, yang ketiga ada peran-peran pengembangan evaluasi kurikulum. Peran-peran evaluasi dalam kurikulum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Salah satu peran evaluasi kurikulum adalah sebagai moral judgment yang akan digunakan untuk pengambilan tindakan selanjutnya. Dan yang kedua ada evaluasi sebagai penentuan keputusan. Evaluasi kurikulum memiliki peran sebagai penentu keputusan pendidik oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur pengembangan kurikulum, dan lain sebagainya. Ketiga ada evaluasi sebagai konsus nilai. Evaluasi sebagai tradisi tes mental serta eksperimen yang mana konsus ini merupakan kerangka kerja yang penilaiannya diputuskan pada tujuan-tujuan khusus yang bersifat behavioral. Jenis-jenis kurikulum mencakupi evaluasi sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan seperti dana, sarana, dan fasilitas tenaga dan penilaian terhadap siswa sebelum menempuh program evaluasi. Proses mencakupi penilaian terhadap strategi pelaksanaan kurikulum yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan, administrasi, supervisi, sarana pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Jenis evaluasi kurikulum dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada evaluasi awal, dilakukan sebelum pengajaran diberikan. Fungsinya ialah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang pelajaran yang akan diberikan. Dan yang kedua ada evaluasi antara, dilakukan pada setiap unit bahan yang diberikan dalam suatu mata pelajaran, dapat berbentuk tes dan berbentuk evaluasi yang lain tentang unit yang bersangkutan.
Dan yang ketiga ada evaluasi akhir, dilakukan setelah pengajaran diberikan. Fungsinya ialah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai peserta didik pada akhir program. Dan yang kelima ada teknik dan bentuk instrumen. Yang A ada teknik observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator yang diamati. Dan yang B ada penilaian diri, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Dan yang C ada penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.